Australia dibuat tidak berdaya, media China mengatakan timnas Indonesia U23 mengejutkan Asia. Tebar ancaman, pelatih Yordania U23 mengatakan tak ada pilihan, harus menang lawan timnas Indonesia U23. Masyarakat Malaysia sebut timnas Indonesia U23 bakal menang jika diadu lawan timnas Malaysia senior. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya. Ya, kemenangan ini langsung mendapatkan sorotan dari media China 163. Timnas Indonesia U23 disebut sudah mengejutkan Asia. Maklum, tak sedikit yang mengunggulkan Australia untuk menang sebelumnya. Ya, setelah kekalahan telak dari Qatar, Indonesia U23 memiliki tirai massa yang luar biasa untuk memenangkan Australia 1-0. Mengejutkan Asia, tulis media China tersebut. Sebelumnya media itu juga sudah menyoroti timnas Indonesia yang kini telah jauh berkembang dan disebut-sebut menjadi raja kecil Asia Tenggara yang baru. Terlepas dari itu, mengantongi 3 poin, Indonesia saat ini beranjak ke posisi kedua klasemen sementara grup A Piala Asia U23 2024. Perolehan 3 poin ini membuatkan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke babak berikutnya semakin terbuka. Hanya tinggal 1 pertandingan lagi melawan Yordania di mana tim Merah Putih tidak boleh kehilangan poin sedikit pun. Ya, selanjutnya Abu Zema menilai penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah Yordania sebelum bertemu timnas U23. Ambisi Yordania U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 menjadi berat setelah menelan kekalahan menyesakkan dengan skor 2-1 dari tuan rumah Qatar di Stadion Jassim bin Hamad pada Jumat dini hari kemarin pada matchday kedua grup A. Yordania menyisakan 1 pertandingan melawan timnas Indonesia U23 pada Minggu nanti malam 21 April. Kemenangan menjadi satu-satunya cara untuk berebut tiket ke perempat final. Pelatih Abdullah Abu Zema menegaskan peluang tim besutannya untuk lolos ke perempat final masih terbuka, meski lawan yang dihadapi mampu membuat hasil yang mengejutkan dengan mengalahkan Australia 1-0. Yordania masih menjadi salah satu tim yang punya peluang untuk lolos ke perempat final. Kami belum mengucapkan salam perpisahan kepada turnamen ini dan kami tidak ada pilihan lain kecuali meraih kemenangan atas Indonesia, tegas Abu Zema. Berkaca dari duel melawan Australia dan Qatar, Abu Zema menilai penyelesaian akhir menjadi pekerjaan yang besar bagi jajaran pelatih. Ia berharap kelemahan tersebut tidak terlihat lagi di pertandingan terakhir. Ya, penyelesaian akhir yang tidak bagus menjadi alasan utama kami kalah dari Qatar. Siapapun tim yang tidak bisa memaksimalkan peluang dan mencetak gol tentunya akan menjadi tim yang kalah. Di sisi lain, masyarakat Malaysia dengan akun TikTok @FQNCA memberikan pujian kepada timnas Indonesia U23 yang baru saja mengalahkan timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024 pada Kamis 18 April malam kemarin. Selain permainan dari kaki ke kaki, timnas Indonesia U23 juga menampilkan pertahanan super rapat dipimpin Rizky Ridho. Skuad Garuda menunjukkan pertahanan Gerendel. Ya, kelar laga, pujian pun diterima timnas Indonesia U23, salah satunya dari masyarakat Malaysia itu. Skuad timnas Indonesia U23, kalau lawan timnas Malaysia senior pun ya akan dikonfirmasi kita akan kalah, tulis Afiq Roni di akun TikToknya. Akun tadi yang disinyalir seorang jurnalis asal Malaysia juga mengatakan, gebrakan yang dibuat PSSI dan Sinteyong membuat Federasi Sepak Bola Malaysia dan pelatih timnas Malaysia Kim Panggon terlihat bodoh. Ya, timnas Indonesia U23 mayoritas dihuni oleh pemain Liga 1, Sinteyong pun bilang begini. Mayoritas pemain yang dimainkan pelatih Sinteyong di timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 adalah para pemain Liga Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Sinteyong mengaku tidak masalah karena anak buahnya ini merupakan pemain reguler di Liga 1. Ya, Sinteyong mengatakan sangat senang melihat pemainnya bisa tampil reguler bersama klubnya masing-masing. Sebab dia menilai jam terbang sangat dibutuhkan para pemain muda untuk mengasah kemampuannya. Banyaknya pemain yang bermain secara reguler di Liga Indonesia, itulah yang sangat penting untuk mengembangkan pemahaman bermain. Tentunya membantu para pemain untuk terus mengembangkan diri, kata Sinteyong. Ia juga mengatakan kombinasi pemain-pemain yang berkarir di liga domestik dan luar negeri memberikan warna dalam skuad timnas Indonesia U23. Dia menilai kualitas pemain saling melengkapi satu sama lain. Kami itu kan kombinasi antara pemain lokal dan kemudian pemain yang bermain di Liga Eropa, itulah yang menjadi kunci agar performa kami tetap berkembang, ujarnya. Saat ini timnas Indonesia U23 sedang ambil bagian pada Piala Asia U23. Tim itu sudah memainkan 2 laga, yakni kalah 0-2 dari Qatar dan menang 1-0 atas Australia.
Timnas Indonesia U23 dibebani target untuk melaju ke babak 8 besar ajang itu. Akan tetapi Sinteyong yakin timnya bisa menembus babak semifinal untuk menjaga asa lolos ke Olimpiade 2024. Ya, Timnas U23 saat ini sejatinya belum memastikan diri untuk lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Namun jika nyata Garuda Muda sukses menembus babak 8 besar tersebut, maka Sinteyong berharap Timnas Indonesia U23 tak berjumpa dengan Korea Selatan U23. Sinteyong sadar dirinya tidak bisa memilih lawan jika nantinya Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final pada Piala Asia U23 2024. Satu hal yang pasti, ia sangat tahu betul calon lawan di perempat final nantinya pasti akan sangat sulit. Ini adalah pertanyaan yang sangat sulit ya. Tentu saja saya tidak bisa mengambil keputusan apakah kami akan bermain melawan Korea Selatan atau Jepang. Tapi saya rasa saya lebih memilih Jepang. Saya pikir lebih baik kami bermain melawan Jepang daripada melawan Korea Selatan, kata Sinteyong. Ya, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Australia U23 dalam penyisihan grup A Piala Asia U23 sudah menjadi sorotan. Betapa tidak, anak-anak negara kanguru dibikin malu oleh Timnas Indonesia yang menang tipis 1-0 di Piala Asia U23. Ya, menyusul kejutan taktik yang diterapkan oleh pelatih Australia U23 Tony Fittner dalam menghadapi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Sinteyong. Menurut laporan yang diterima, dikutip dari Time News dari Garuda Space, pelatih Australia U23 mengaku terkejut dengan perubahan strategi yang diterapkan oleh pelatih Sinteyong. Ya, pada laga tersebut Sinteyong melakukan racikan taktik luar biasa. Meskipun Timnas Indonesia U23 tampil tanpa sejumlah pemain kunci yang absen karena alasan cedera dan kontroversi, mereka masih mampu menunjukkan perjuangan yang luar biasa di lapangan. Tony Fittner, pelatih Australia U23 sudah melakukan analisis mendalam terhadap potensi lawan, termasuk perubahan yang mungkin terjadi dalam strategi permainan Timnas Indonesia U23. Meski begitu, ia tetap mengakui bahwa permainan Garuda Muda tidaklah mudah untuk diprediksi. Kami memahami bahwa Indonesia akan memberikan tekanan tinggi dan kami sadar akan kualitas mereka, kata Tony Fittner. Sementara itu, kiper Australia U23 Patrick Beach juga menyatakan bahwa menghadapi Timnas Indonesia U23 bukanlah tugas yang mudah. Meski begitu, Beach menilai motivasi tinggi yang dimiliki oleh skuad Garuda Muda menjadi faktor yang harus diperhitungkan.